Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aristianto, SSIMH, selaku pengampu mata kuliah Fiksiasa di kelas kami, serta teman-temanku sekalian. Di sini saya Erita Vidianingrum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F, akan menjelaskan mengenai fikih siasah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai siasah maliyah. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas pengertian dari siasah maliyah, sumber hukum siasah maliyah, sumber pendapatan negara, dan sumber pengeluaran negara. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah hukum yang mengatur segala aspek permasalahan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakan. Jadi, fikih siasah maliyah yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Penjelasan yang kedua yaitu sumber hukum siasah maliyah. Nah, sumber hukum siasah maliyah ini ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Sumber hukum siasah maliyah yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Quran. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Nah, bila mana seorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-Quran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Quran, harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-Quran, tetapi tidak boleh menyalahi yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kebijakan Al-Quran dalam menetapkan hukum menggunakan 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua, yaitu menyedikitkan tuntunan. Yang ketiga, yaitu bertahap dalam menerapkan hukum. Dan yang terakhir, yaitu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dalam fikih siasah maliyah, sumber Al-Quran sebagai sumber hukum, di mana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara, pendapatan negara, dan pengelolaan keuangan negara. Sumber hukum siasah maliyah yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Dan fikih siasah maliyah ini sumber hukum dari hadis yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara yang sesuai. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai sumber pendapatan negara. Yang pertama yaitu hak milik. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan, memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Karena sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Zakat meliputi zakat mal, zakat riskas, dan zakat fitrah. Nah, dalam zakat mal ini meliputi binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, serta harta
harta perniagaan. Yang ketiga yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 1 yang berkaitan dengan ini, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang atau pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dalam ini, kewajiban dalam harta ghanimah untuk dibagi 5 dan menyalurkan 1/5-nya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur. Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan ghanimah pada saat memperkenakan sang imam berbuat kehendak hatinya, hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan pejalan kaki mendapatkan 1 anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda Arab miliknya mendapatkan 3 anak panah. 1 anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang 2 diberikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang asalnya merupakan milik kaum muslim dan sebelum dibagikan pemiliknya mengetahui, maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya. Yang keempat yaitu jizyah. Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh orang Islam tersendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu, tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbangan atau hak-hak yang mereka terima. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya jizyah. Abu Hanifah mengelompokkan besarnya jizyah yang harus dibayarkan kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, orang kaya dipungut jizyah sebesar 48 dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah dipungut jizyah sebesar 20 dirham. Dan kelompok ketiga, kalangan fakir dari mereka dipungut sekedar yang terbesar dan melarang hak pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, dan yang memiliki 200 ke atas adalah golongan menengah, dan kurangnya dari 200 adalah golongan yang fakir. Yang kelima yaitu fa'i. Tentang fa'i atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran, dasar acuannya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang Bani Nadir. Disebut dengan fa'i karena memang dianugerahkan Allah terhadap kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir, dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata-mata dengan tujuan untuk menolong hamba dalam beribadah kepadanya. Harta yang dikumpulkan dari fa'i termasuk harta kekayaan negara yang menjadi milik administrasi Baitul Mal. Allah hanya menyebutkan fa'i dalam Al-Quran, mengingatkan pada masa Rasulullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas, seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat dirutut garis keturunannya. Yang keenam yaitu kharaj. Al-kharaj dari segi bahasa berasal dari kata al-kharaj yukhriju ikhrajan, yang artinya dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama, kharaj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Aramaik dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dairat Al-Ma'arif Al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia Georgia yang berarti pajak. Yang ketujuh yaitu Baitul Mal. Al-Quran dan hadis yang mengatur secara langsung masalah Baitul Mal. Posisi Baitul Mal sekarang sangatlah penting. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul Mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul Mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mal ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan negara dan untuk membangun negara yang ekonomi modern. Harta Baitul Mal sebagai harta muslim yang harus dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masalah pemerintahan khalifah, peruntukan masalah-masalah ekonomi apa yang dihadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dan menetapkan sebagian harta. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai sumber pengeluaran negara.
Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah faktanya teraturnya persoalan keuangan dalam negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaji segenap pegawai, yang kedua yaitu gaji tentara dan kepolisian, yang ketiga yaitu penggalian sungai dan biaya pembangunan dan pembenahan, yang keempat yaitu membuat irigasi, yang kelima yaitu membiayai lembaga permasyarakatan, yang keenam yaitu memperkuat alat pertahanan, dan yang ketujuh yaitu uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.